Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sesaat. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Palmarum hari ini yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati dan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Palmarum hari ini yang tertulis pada kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9a. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia
mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam. Marilah kita dengarkan sejenak warta jemaat pada minggu ini. 1 Romawi. Hari ini Minggu 2 April 2023 adalah Minggu Palmarum dengan topik Minggu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. 2 Romawi. Pelayan ibadah hari ini 2 April 2023 dapat dilihat dalam warta. 3 Romawi, berita dan pengumuman. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Willy Armando Pasaribu, Ibu Rosita Luxeridia Boru Sinaga, alamat Kapling Pesona Anggrek, Jalan Swadaya 6, nomor 141, RT 02 RW 20 wilayah Judea. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 2 April 2023, keluarga Bapak Hari Pahot Timbul Sitomorang, Ibu Erni Widawati Boru Simajuntak, beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang tanggungan, alamat Jalan Cakrawala 4, nomor 72, Harapan Jaya, wilayah Yerusalem. Pindah ke HKBP Jati Asih, Resort Jati Asih, Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan semoga menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 3. Tamu gereja. Hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 dalam ibadah Minggu siang tadi, gereja kita menerima tamu yaitu dari SD Kristen Tunas Bangsa Cakung dan akan mempersembahkan beberapa lagu pujian. 4. Ibadah Malam Passion. Hari Rabu tanggal 5 April 2023 dan Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 20 WIB kita akan mengadakan ibadah Malam Passion mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar menghadiri ibadah Malam Passion ini dan diharapkan kepada paduan suara agar dapat mengisi kor. Yang kelima, peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, kita akan mengadakan ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 6.30 WIB dan pukul 10 WIB. Dan pada setiap kebaktian diadakan perjamuan kudus. Yang keenam, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah 1 dan Paskah 2. A. Hari Minggu tanggal 9 April 2023 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama. Kita akan mengadakan ibadah 3 kali, yaitu pukul 05 WIB digabung dengan buha-buha ijuk, pukul 10 WIB dan pukul 17 WIB. B. Pada perayaan Paskah, kegiatan sekolah minggu, Harapan Jaya dan Rawa Pasung digabung di gereja. Dihimbau kepada orang tua untuk dapat membawa anak-anaknya di acara tersebut. C.
Hari Senin tanggal 10 April 2023 adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah kedua. Kita akan mengadakan ibadah pukul 20 WIB. Dihimbau kepada jemaat agar menghadiri ibadah Paskah 2 ini dan paduan suara agar dapat mengisi KOR. Yang ketujuh, sumbangan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari yang pertama, KOR Ina Esther, uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, Nara Simba Boru Simangunsong, wilayah Jaitun, uang tunai sebesar 1.200.000 rupiah. Perhaladu dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Paratau. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 2 April 2023. Huria Diakoni sebesar Rp233.221.842, Pusat Rp8.144.010, Pembangunan Perawatan Rp108.775.700, Transistoria sebesar Rp2.975.000, Sarana Jalan dan Parkir sebesar Rp94.439.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini, baik iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 30 orang. Perhaladu dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 293 sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat pelajar sini? Baik. Karena tadi mulai jam 3 ada yang tidak makan ternyata ini. Tahanlah, sabar. Salah sendiri kalau tidak makan siang tadi. Firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Palmarum, dari kitab Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Palmarum mengingatkan kita bahwa saatnya akan tiba puncak karya keselamatan oleh Yesus Kristus di Golgota. Yesus Maha tahu, Dia pasti tahu 5 hari lagi semua disempurnakan dalam karya keselamatan itu, kayu salib di Golgota. Yesus tahu. Karena itu ketika dikatakan Yesus akan memasuki kota Yerusalem, itu artinya bahwa di depan ada tantangan. Di mana puncak daripada karya keselamatan itu akan segera tiba, kematian. Kematian lewat salib, jalan salib itu adalah kematian yang paling hina menurut ukuran dunia ini, menurut ukuran Romawi dan Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi Yesus harus menjalani setiap tantangan kesulitan itu dengan hati yang tenang dan damai. Ini satu catatan yang penting kita garis bawahi dan kita camkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara menghadapi tantangan saat ini, mungkin sedang menghadapi kesulitan, baik secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam sekolah, atau apapun itu. Ada tantangan, pasti ada tantangan. Apalagi untuk pelajar Sidia.
saya mau katakan ini, untuk anak-anak muda, remaja Naposo, setiap masa memiliki tantangannya tersendiri. Kami juga di waktu muda seperti saudara, ada tantangan tersendiri di masanya. Setiap saat, bahkan sampai tua juga, setiap orang memiliki tantangan. Hanya bagaimana kita menyikapi setiap tantangan. Kalau dikatakan oleh kor yang tadi kalian sampaikan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan di dalam suasana yang sempit, di dalam waktu yang sesak, tetapi ini komitmen harus menjadi berkat. Sebab banyak orang sudah kalah sebelum berjuang. Sedikit saja tantangan, dibully oleh temannya, atau ada hambatan sedikit saja, sudah kalah berjuang. Pesimis, ragu, bisa banyak terjadi. Saudara, di Minggu Palmarum ini kita diingatkan untuk tetap kuat, tenang, melangkah bersama Yesus dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita perhatikan bagaimana rentetan kronologis pada Minggu Palmarum, di mana terjadi sesuatu peristiwa yang besar, arak-arakan dalam menyambut Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Pertama, sebelum masuk, sudah dekat ke gerbang Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Saudara, Yesus Maha Tahu. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu ada apa di depan. Tidak ada disuruh intel dulu untuk menyelidiki apakah ada di sana benar keledai tertambat, tidak. Tetapi dia tahu. Bahkan dia tahu juga saat ini isi hati kita. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita setiap saat. Sehelai rambut saja jatuh dari kepala kita ini, Yesus tahu. Pergilah, ini pengutusan. Di depan kampung sana ada seekor keledai muda yang tertambat. Lepaskan ikatannya, bawalah ke sini. Ini banyak sekali maknanya dalam kehidupan kita. Saya membayangkan kalau 2 orang murid ini disuruh melepaskan keledai yang tertambat. Jangan-jangan saat ini juga firman Tuhan mengutus kita untuk melepaskan hati kita, pikiran kita yang tertambat dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Yesus. Yang selama ini kita bisa terpuruk, bisa stagnan, berhenti di tempat, tidak berjalan. Pesimis menjalani hari-hari ini, ketakutan, kemalasan, tidak menghadapi tantangan masa depan di depan. Yesus melangkah dengan ketenangan itu. Saudara, para murid ini menyatakan siap, ya Tuhan. Tidak perlu banyak bertanya. Mereka tahu, mereka percaya bahwa firman Tuhan itu pasti benar, tidak ada salahnya. Mereka laksanakan itu dan betul. Mereka temukan seekor keledai sedang tertambat. Mereka melepas ikatannya. Dan ketika pemilik itu bertanya, "Kenapa kalian lepaskan itu?" Mereka ingat pesan firman Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya, katakan, Tuhan memerlukannya. Saudaraku, hidupmu juga Tuhan memerlukannya.
Tapi hidup yang bagaimana yang Tuhan perlukan, yang sudah lepas dari belenggu-belenggu dosa, yang sudah lepas dari ikatan-ikatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dari kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan mau lepaskan. Tuhan memerlukan itu untuk berjalan melangkah. Karena bersama Yesus kita diajak untuk jadi lebih dari pemenang. Dan benar, pemilik keledai itu juga tidak bertanya lagi, karena Tuhan sedang memerlukan. Saudaraku, ini peristiwa bersejarah Palmarum, penyambutan seorang raja. Kalau saat Natal, dalam menyambut kelahiran, biasanya kita sibuk pasang pohon terang. Kalau dulu di kampung, yaitu Palmarum itu, bahasa Bataknya mare-mare. Harus pergi cari, jauh-jauh hari sudah dicari ke hutan sana di mana ada pohon bagot, itu namanya dari aren, seperti pohon kelapa, yang muda itu pucuknya. Itu jauh-jauh hari sudah dilihat itu. Sudah ditandai supaya tidak diambil orang. Mare-mare ini, apa itu kalau pesta saudara kita dalam budaya Jawa, janur kuning ya, janur kuning. Nah kalau Natal itu selalu dibuat. Gereja di Sulawesi, di Manado, setiap Paskah itu pohon palem itu, mare-mare itu ada menghiasi gereja. Paskah. Kita mau mempersiapkan Palmarum itu, mare-mare itu adalah hati kita. Untuk kita persiapkan dalam menyambut Yesus, Raja Penebus. Tapi sebentar, kenapa Yesus menunggangi seekor keledai? Bukankah dia raja yang akan datang, sedang datang dan telah datang? Padahal biasanya kalau raja datang, presiden, gubernur lengkap dengan arak-arakan sirenenya, sudah jauh-jauh dari sana kedengaran. Kalau pada masa itu tunggangan raja adalah kuda kekar atau gajah. Bahkan dalam dunia dongeng itu biasa raja menaiki seekor singa, harimau, supaya kelihatan gagah. Ini keledai. Keledai muda lagi yang tidak berpengalaman yang ditunggangi. Keledai yang lambat, keledai yang sering dicap bodoh, tidak tahu apa-apa. Keledai yang sangat-sangat lamban sekali, tidak bisa diajak ini untuk perang, apalagi dinaiki oleh seorang raja. Yesus memilih naik keledai itu, karena keledai itu mau menyatakan makna kedatangannya sebagai Mesias, Raja Damai, bukan raja politik. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mengharapkan Mesias itu adalah Mesias, raja politik yang membebaskan mereka dari penjajahan, khususnya penjajahan Roma dan dari negara-negara lain. Mereka mengagumi Yesus, ya benar, karena sudah melihat banyak tanda-tanda mujizat itu. Mereka sudah menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan bisa lebih 12 bakul. Tidak perlu capek-capek lagi bekerja. Cukup simsalabim sudah makanan tersedia. Enak sekali. Mereka sudah menyaksikan segala sakit, penyakit, jenis apapun. Bahkan penyakit yang dibawa lahir, buta sejak lahir, tuli, tidak mendengar sejak lahir, lumpuh sejak lahir, hanya dengan perkataan saja Yesus menyembuhkan. Bahkan hanya dengan lumpur saja dicelupkan ke matanya,
sudah sembuh bisa melihat. Dengan perkataan bangkitlah, berjalanlah, berjalan. Ini Mesias perlu diangkat. Mesias yang menyenangkan manusia, yang menyenangkan diri sendiri, tidak perlu lagi bekerja. Tidak perlu lagi ada dokter, tidak perlu lagi ada rumah sakit. Sakit penyakit sudah simsalabim sehat semua. Sering sekali tanpa sadar kita juga menginginkan Yesus itu dalam hidup kita sebagai bodyguard saja. Sebagai satpam saja. Sebagai pesuruh kita. Bukankah dalam doa yang kita utamakan adalah diri sendiri? Bukan si pemberi berkat itu. Bukankah dalam doa kita sering kita mengeluhkan, mengkhawatirkan soal roti, makan, sandang, pangan, papan, kesehatan kita. Kita lupa terhadap si pemberi roti itu. Kita lupa kepada si pemberi berkat itu, Tuhan sendiri. Benar, saya selalu tanya ini Pak Guru Malua, yang sebelum-sebelumnya pasti tanya, siapa yang komit doa pagi, doa malam. Doa malam bisa komit karena takut tidur supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Tidak salah, benar. Tapi sering mengucapkan terima kasih, syukur kalau bangun pagi sering lupa. Bahkan berdoa di malam hari juga karena kepala sudah dibantal. Berdoa masih tengah jalan, sudah ngorok. Lupa amennya, karena sudah keburu renges, nyenyak tidurnya. Saudaraku, ini mengingatkan kita di Minggu Palmarum. Yesus menjalani proses tantangan kesulitan itu untuk kita sendiri. Bisa multimedia dibuka sebentar epistel itu dari Yesaya 50 tadi. Ini nubuatan daripada Yesaya itu akan Mesias. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudaraku, di depan sekali lagi pasti dalam kehidupan ini ada tantangan. Gereja Okumene PGI, simbol atau logo yang dipakai adalah kapal yang sedang berjalan di tengah lautan. Jadi ada kapal, sederhana logonya, tetapi ada ombak, gelombang, sedang berjalan di tengah lautan. Perlu nakoda, jurumudi, perlu kekuatan, perlu kompas, supaya kapal itu tidak tersesat, tidak terombang-ambing, tidak karam. Yesus adalah nakoda. Gelombang atau ombak itu adalah tantangan yang akan pasti datang kepada setiap orang. Mau hidup di hutan sendiri pasti ada juga tantangan. Mau hidup di istana raja pasti juga ada tantangan, dimanapun berada ada tantangan yang harus dijalani. Itu ibarat kapal yang sedang di tengah lautan. Jangan minta laut tidak bergelombang. Jangan minta dalam doamu, hidupmu tidak ada tantangan. Tetapi mintalah kekuatan supaya kamu dapat mengarunginya. Ingat peselancar itu.
pemain ski air, mereka akan sedih, galau kalau laut tidak berombak. Tetapi ketika mereka melihat ombak datang, mereka bergegas dengan semangat menaiki selancarnya. Semakin kuat gelombang ombak laut itu, maka disitulah akan semakin teruji apakah dia peselancar tangguh atau tidak. Saudara, mungkin Tuhan mengizinkan ombak datang dalam kehidupan kita. Pecundang akan melihat ini sebagai hambatan dan dia akan kalah sebelum berjuang. Tetapi anak-anak Tuhan, pemenang, lebih dari pemenang, mensyukuri itu dan dia berkata, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang mau kita camkan. Bukalah hatimu pada Minggu Palmarum ini, sambutlah dia dengan berkata Hosana, diberkatilah dia yang datang. Hosana, aku menyambut Yesus menjadi raja dalam hidupku. Nakoda dalam kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada Minggu Palmarum ini kami diingatkan untuk mempersiapkan hati kami dan menyambut dengan sorak-sorai Hosana, Hosana. Agar kami mempersiapkan iman kami, teguh, percaya, tidak ragu dalam kehidupan kami menjalani setiap langkah apapun tantangan yang kami hadapi. Karena kami yakin percaya bersama Yesus kami akan dapat melewatinya. Jangan biarkan ada seorang pun dari anak-anak-Mu, dari kami jemaat-Mu ini yang kalah, yang pesimis, yang ragu untuk melangkah menjalani kehidupan kami ini. Karena Tuhan sudah menjadikan kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Darah Yesus, itulah yang menyelamatkan kami. Bapa di sorga, biarlah kami berangkat dalam kehidupan kami sehari-hari dengan melepaskan setiap ikatan-ikatan yang menghambat kami yang Tuhan tidak kehendaki, dan untuk datang kepadamu. Pakailah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi sebagai alat-Mu, untuk bersaksi akan kuasa-Mu, agar hidup kami menjadi berkat. Bapa di sorga, kami berdoa baik bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang terbaring di rumahnya. Baik segala sakit penyakit apapun, ada beberapa orang dari jemaat-Mu ini yang terbaring di rumah sakit. Bapa di sorga, mari Engkau berkati setiap obat, Engkau berkati para dokter, perawat, dan setiap peralatan yang dipakai, supaya menjadi alat Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka, untuk bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur atas ulang tahun dari beberapa orang jemaat-Mu pada minggu-minggu ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita menjalani kehidupan ini, dan senantiasa bersyukur atas pemberian Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi pengumuman kepada pelajar CD untuk tinggal sebentar, ada informasi pengumuman yang mau Amang sampaikan ya. Kami atas nama Majelis Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama seluruh tim ibadah yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.